Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Danang Pratama dengan nomor NIM 2892150364. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dengan dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Saya akan mempresentasikan tugas UTS, yaitu konsep penawaran. Yang pertama dibahas kali ini yaitu apa itu penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang dan jasa yang produsen ingin tawarkan pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dalam satu periode tertentu. Penawaran terdiri dari penawaran individu dan penawaran kolektif. Macam-macam penawaran. 1. Penawaran individu. Penawaran individu adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. 2. Penawaran kolektif. Penawaran kolektif disebut juga penawaran pasar. Penawaran kolektif adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Penawaran ini merupakan penjumlahan dari keseluruhan penawaran perorangan. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran akan sebuah produk adalah sebuah pernyataan hubungan antara kuantitas yang ditawarkan dan semua faktor yang mempengaruhi kuantitas tersebut. Penawaran ditempatkan sebagai suatu fungsi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang sejenis, biaya produksi, harga sumber daya, tingkat teknologi yang digunakan, kebijakan pemerintah, faktor alam, prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Jenis-jenis penawaran. 1. Penawaran marginal. Penawaran marginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang bisa menjual produknya dengan harga yang sama dengan harga pasar. Bisa dibilang penjual yang ini ingin mencari untung yang standar. Kedua, penawaran submarginal. Penawaran submarginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang berani menjual produknya di bawah harga pasar. Transaksi ini hanya bisa dilakukan oleh penjual yang hanya ingin meraih untung minimal. Penawaran supermarginal. Penawaran supermarginal adalah penawaran yang dilakukan oleh penjual yang menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Penjual ini biasanya bertujuan untuk meraih untung yang sebanyak-banyaknya. Hukum penawaran. Sejalan dengan hukum permintaan, maka hukum penawaran mencoba menjelaskan realita di lapangan mengenai sifat hubungan antara perubahan harga suatu barang dengan perubahan jumlah barang yang ingin ditawarkan oleh penjual atau produsen. Secara umum dijumpai bahwa apabila harga suatu barang turun, maka produsen akan cenderung untuk menawarkan barang dalam jumlah yang lebih sedikit. Sebaliknya, apabila harga suatu barang naik, maka produsen akan cenderung menawarkan barangnya dalam jumlah yang lebih banyak. Untuk daftar penawaran, daftar gambar di samping merupakan suatu daftar jumlah penawaran pada berbagai tingkat harga, atau yang biasa dikenal dengan daftar penawaran. Pada contoh tersebut menunjukkan suatu penawaran buah durian yang terjadi dalam suatu pasar. Ketika harga buah durian 25.000, maka penjual akan menawarkan sebanyak 1000 buah. Namun ketika
harga turun menjadi 20.000, jumlah yang ditawarkan menjadi 800. Kemudian untuk harga 15.000, maka jumlah akan menawarkan 600. Namun ketika harga turun menjadi 5.000, maka penjual akan mengurangi atau hanya bersedia menawarkan 200 buah. Ilustrasi daftar penawaran ke dalam bentuk kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta ditunjukkan oleh titik A, B, C, dan D. Garis yang menghubungkan antara titik-titik tersebut adalah kurva penawaran. Dan dalam hal ini diberikan simbol SS. Seperti analisis permintaan, maka dalam analisis penawaran perlu kita bedakan antara penawaran dengan jumlah barang yang ditawarkan. Berikut contoh grafik kurva penawaran. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.